Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan masalah pendidikan di Indonesia, dan adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu sebagai syarat kelulusan ujian tengah semester pada mata kuliah supervisi pendidikan yang diampu oleh Ibu Santiani Palangiran. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1. Baik, berbicara tentang masalah pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan di Indonesia pada saat ini berada di posisi ke-10 dari 14 negara berkembang. Dan salah satu masalah pendidikan di Indonesia pada saat ini yaitu rendahnya tingkat mutu dan aksesibilitas pendidikan, khususnya di daerah pelosok atau di daerah pedesaan. Kualitas mutu dan aksesibilitas pendidikan, khususnya di daerah pedesaan atau di daerah terpelosok, itu masih tergolong rendah. Banyak sekolah di daerah pedesaan masih kekurangan fasilitas, kekurangan guru yang berkualitas, dan kekurangan akses ke sumber belajar atau tidak terjangkau oleh jaringan internet. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan pendidikan antara pendidikan di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan, serta adanya masalah ini mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. Lalu apa yang menjadi faktor penyebab rendahnya tingkat mutu dan aksesibilitas pendidikan di daerah pelosok atau di daerah pedesaan? Di dalam struktur masalah ini saya akan menjelaskan bahwa penyebab dari rendahnya tingkat mutu dan aksesibilitas pendidikan di daerah pedesaan yang pertama yaitu kurangnya fasilitas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa banyak sekolah di daerah terpencil atau di daerah pelosok yang masih kekurangan fasilitas, kekurangan guru yang berkualitas, dan akses ke sumber belajar atau jaringan internet juga tidak ada. Nah, ketiga hal ini menjadi penyebab adanya kesenjangan pendidikan dan bahkan mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara rinci faktor penyebab rendahnya kualitas mutu dan aksesibilitas pendidikan di daerah pedesaan. Nah, penyebab yang pertama yaitu kurangnya fasilitas. Banyak sekolah di daerah pedesaan atau di daerah pelosok yang masih kekurangan fasilitas yang memadai. Contohnya, ada beberapa sekolah yang masih kekurangan dalam hal gedung sekolah atau ruang untuk belajar. Kemudian, ada juga sekolah yang tidak memiliki perpustakaan atau kekurangan buku pelajaran. Kemudian, kurangnya fasilitas olahraga dan akses internet yang tidak ada. Nah, kondisi sekolah yang buruk seperti ini dapat menghalangi proses belajar mengajar yang efektif. Kemudian, penyebab yang kedua yaitu kurangnya dana. Banyak sekolah di Indonesia kekurangan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Kekurangan dana ini dapat mempengaruhi pembiayaan fasilitas, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum. Rendahnya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan khususnya di daerah pedesaan dapat menyebabkan kurangnya fasilitas, kurangnya guru yang berkualitas karena tidak mendapatkan pelatihan, juga menyebabkan sumber daya pendidikan yang terbatas. Nah, kemudian penyebab yang ketiga yaitu tidak adanya akses internet. Kita semua tahu bahwa perkembangan iptek pada saat ini berkembang dengan sangat pesat. Dengan akses internet memudahkan siswa sebagai pelajar juga guru untuk mengakses sumber belajar dimanapun dan kapanpun. Namun bagaimana jika tidak ada akses internet? Nah, jika akses internet tidak ada, maka sama saja nol. Beberapa daerah di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan atau di daerah terpencil, masih sulit dijangkau oleh jaringan internet. Hal ini membuat siswa sulit untuk mengakses sumber belajar yang lain.
Selain memberikan kesulitan bagi siswa, tidak adanya akses internet ini juga memberikan kesulitan bagi guru. Guru mengalami kesulitan khususnya dalam hal memberikan tugas secara daring kepada siswa. Bahkan guru juga sulit untuk mengakses media pembelajaran dan sumber mengajar yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian penyebab yang keempat yaitu kualitas guru. Salah satu isu utama adalah kurangnya guru yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan. Banyak guru di daerah pedesaan tidak memiliki atau tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, bahkan tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Kurangnya pelatihan dan kualifikasi guru di daerah pedesaan dapat menghambat dan mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Nah, setelah kita mengetahui penyebab dari masalah ini, sekarang kita akan melihat bagaimana dampak dari masalah rendahnya tingkat mutu dan aksesibilitas di daerah pedesaan. Nah, adanya masalah ini memberikan dampak bagi kualitas mutu pendidikan di daerah pedesaan. Selain memberikan dampak bagi kualitas mutu pendidikan, tujuan pendidikan yang telah dirumuskan di dalam undang-undang juga tidak akan tercapai dengan adanya masalah ini. Setelah kita mengetahui dampak dari masalah ini bagi kualitas mutu pendidikan di daerah pedesaan, maka diperlukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun solusi dan peran supervisi pendidikan dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia seperti rendahnya tingkat mutu dan aksesibilitas pendidikan di daerah pedesaan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita bisa lihat yaitu meningkatkan kualitas pengajaran. Supervisi pendidikan dapat membantu guru-guru meningkatkan keterampilan mengajar mereka melalui pemantauan, umpan balik, dan pelatihan. Peningkatan kualitas pengajaran ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu memastikan penerapan kurikulum. Supervisor pendidikan harus memastikan bahwa kurikulum nasional dan lokal diterapkan dengan baik di setiap sekolah sehingga siswa mendapatkan pendidikan yang sesuai. Yang ketiga yaitu pengelolaan sumber daya. Supervisi juga dapat membantu mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Contohnya seperti buku teks, peralatan sekolah, dan dana yang lebih efisien. Dari ketiga peran supervisi pendidikan ini, solusi yang keempat yaitu kerjasama antar semua pemangku sistem pendidikan. Jadi, supervisor dalam menjalankan peran supervisinya dalam mengatasi masalah pendidikan perlu didukung oleh kebijakan pendidikan yang kuat, pelatihan yang memadai bagi supervisor, serta juga memerlukan yang namanya kerjasama antara semua pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan. Contohnya seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi masalah ketimpangan akses pendidikan dan infrastruktur sekolah yang buruk, juga mengatasi masalah pembiayaan pendidikan. Jadi dengan adanya kerjasama itu dapat membantu mengatasi masalah rendahnya tingkat mutu dan aksesibilitas pendidikan di daerah pedesaan. Sekian yang dapat saya jelaskan pada saat ini mengenai masalah pendidikan di Indonesia, kemudian penyebab dan dampaknya bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, juga solusi dan peran supervisi pendidikan. Sekian dan terima kasih.